Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, saya mengajak kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada pagi hari ini dari Mazmur 50 ayat 16 sampai 23. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita meminta kekuatan, kita meminta pertolongan dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa Sang Pemilik kehidupan kami, di pagi yang indah ini Tuhan, kami datang menghampiri Engkau oleh karena begitu besarnya anugerah kasih-Mu yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Nyata ya Bapa, Engkau sudah menjaga kami dalam istirahat kami semalam lamanya, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Dan terima kasih Tuhan untuk kesemuanya itu. Dan pada saat ini Tuhan, bersama-sama kami akan belajar merenungkan firman-Mu. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh mengambil bahagian di hati dan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur 50 ayat 16 sampai 23 berbunyi demikian. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengatai saudaramu, menfitnah anak ibumu. Itulah yang engkau lakukan. Tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, yang memuliakan aku? Siapa yang jujur jalannya? Keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin firman Tuhan. Tema perenungan kita pada pagi hari ini yaitu jangan membenci teguran. Jangan membenci teguran. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ketika kita melakukan kesalahan dan ada yang menegur kita, apakah kita merasa senang ataukah kita marah? Ya, pastinya ada yang merasa senang, tetapi yang paling sering kita alami dan kita lihat adalah marah ketika mendapatkan teguran. Mengapa? Karena kita menganggap diri kita benar, menganggap diri kita pintar dan tidak mungkin melakukan suatu kesalahan. Dalam bacaan kita dari Mazmur 50 ayat 16 sampai 23, Tuhan menegur orang-orang yang dikasihinya dari Sion, dan ia menyatakan pancaran kemuliaan serta kehadirannya. Allah mengadili umatnya, dan alam semesta pun menyadarinya. Allah menegaskan bahwa Dia adalah pencipta Allah mereka. Dia tidak membutuhkan apapun, karena semua yang mereka miliki adalah miliknya. Allah menghendaki persembahan syukur dan nazar untuk meluputkan mereka dari masa kesesakan. Umat Allah harus menyadari bahwa ibadah bukan hanya ritual di tempat ibadah, melainkan
dipraktikkan dalam kehidupan. Allah tidak dapat disenangkan atau dihibur melalui ritual ibadah sehingga melupakan kesalahan-kesalahan mereka. Allah mengadili orang fasik karena mereka membenci teguran, mengesampingkan firman-Nya, berteman dengan pencuri, bergaul dengan orang berzina, mengucapkan yang jahat dan tipu daya dalam ayat 16. Mereka mengetahui tentang perjanjian dengan Tuhan, tetapi mereka mengolok-olok saudaranya dan menfitnah anak ibunya. Mereka menyangka bahwa Tuhan sederajat dengan mereka. Allah mengancam akan menghukum orang fasik apabila seseorang telah mempersembahkan kurban. Maka dalam hatinya mengalir ucapan syukur. Saat ia memenuhi nasarnya, Allah akan mendengarkan seruannya pada masa kesesakan sehingga dia dapat memuliakan Tuhan dan memperoleh keselamatan daripadanya. Berseru dan berdoa merupakan bukti iman kepada Allah. Allah pasti menolong kita, namun Ia terlebih dahulu menginginkan penyembahan yang benar terhadapnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita perlu merespon keselamatan dari Allah dengan benar. Salah satu bentuk sambutan yang benar adalah kesediaan menerima teguran atas jalan hidup yang kita lalui. Allah dapat memakai orang lain menegur kita. Karena itu, betapa pentingnya kita membuka diri terhadap teguran untuk kebaikan kita. Jangan membenci teguran, jangan merasa lebih baik dari orang lain. Jalanilah hidup ini dengan penuh ungkapan syukur, hidup dengan jujur, serta bersedia memperbaiki kelakuan hidup melalui teguran berdasarkan firman Allah. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tiada henti-hentinya ya Bapa, kami datang menghampiri Engkau, mensyukuri segala kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman kebenaran-Mu yang boleh diperdengarkan pada pagi hari ini. Bapa kekasih, Bapa pemilik kehidupan kami, pada saat ini Tuhan kami datang mendoakan umat-Mu yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan memberkati mereka, kiranya kesembuhan boleh mereka rasakan dan boleh kembali beraktivitas dengan baik. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk kehidupan umat-Mu dalam segala aktivitas mereka, di dalam segala tugas tanggung jawab mereka. Tuhan yang akan terus menolong dan menguatkan, biarlah boleh menjalani kehidupan mereka dengan baik dan boleh terus mendahulukan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk umat-Mu yang saat ini dalam pergumulan. Mari Tuhan hadir menolong dan memberkati mereka. Biarlah segala pergumulan ini boleh dilalui dengan baik dengan terus mengandalkan Tuhan di dalamnya. Bapa pemilik kehidupan kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok-pelosok. Tuhan yang akan terus memberkati mereka, memberikan hati yang baik dan jujur, sehingga boleh memerintah kami dengan baik. Bapa, inilah yang menjadi doa kami, permohonan kami yang kami bawa di dalam Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah ibadah singkat kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan menolong kita.